Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan pelajari tentang fisika zat padat. Di sini nanti kita akan pelajari yang bagian yang pertama. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa, di mana doa nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, ketua kelas silakan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak mau absensi dulu, melihat kehadirannya. Oke, yang pertama dijawab hadir ya. Kinanti, Hadir Pak. Dela Damayanti, Hadir Pak. Anissa, Hadir Pak. Dinda, Hadir Pak. dah, Jihan. Di sini kita akan pelajari tentang fisika zat padat, terutama di bagian struktur kristal. Di struktur kristal ini sendiri nanti yang kita ingin dapatkan itu atau capaian dari pembelajaran yang diharapkan adalah yaitu mahasiswa nanti mampu menjelaskan perbedaan antara struktur kristal dan amorf. Jadi mahasiswa itu harus sudah bisa nanti setelah ini ya. Baru yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian antara kisi dan basis. Jadi di situ nanti ada pembahasan tentang kisi dan basis. Jadi setelah pembelajaran ini, CPMK yang diharapkan itu adalah kalian sudah paham apa itu kisi dan basis serta bagaimana membedakannya pada struktur kristal. Oke, ini sedikit penjelasan bahwa bagaimana itu fisika zat padat. Fisika zat padat itu pada umumnya mempelajari tentang struktur kristal, di mana struktur itu sendiri merupakan struktur kristal itu sendiri dia adalah susunan atom atau molekul juga bisa yang tersusun secara teratur dalam bentuk 3 dimensi. Oke, selanjutnya ini kita sudah bentuk kelompok-kelompok. Setiap kelompok nanti coba ada tugasnya yaitu cari beberapa literatur yang berkaitan dengan struktur kristal yang menjelaskan tentang kisi dan basis, dan mungkin masing-masing kelompok bisa dicari di internet referensinya. Kira-kira satu aja jurnal yang ada membahas tentang struktur kristal. Itu umumnya menggunakan pengujian karakterisasi XRD. Oke, silakan setiap kelompok coba cari referensinya. Izin bertanya Pak, Oh, oke, silakan. kalau boleh tahu dari mana ya Pak dapat website jurnal yang nggak berbayar terus mudah diakses gitu Pak? Oh, kalau mau cari referensi jurnalnya, pada pembahasan ini bisa dilihat juga di contohnya di Science Direct bisa. Atau juga kalau mau lihat langsung secara keseluruhan bisa dilihat di Simago, lihat yang ada simbol tanda kunci terbuka, dia open access sehingga tidak berbayar, bisa dibuka. Silakan nanti dari kalian cari dulu referensinya sebelum melakukan pembahasan pada website tersebut ya. Oke. Oke Pak. Oh yang ini Selesai. ya?
mungkin ada dibuat, kalau sempat buat dalam bentuk PPT, mungkin hanya cukup 5 slide, terangkan kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan terhadap perkembangan psikohizat padat berdasarkan literatur dan juga berdasarkan jurnal yang kalian peroleh. Seberapa penting itu psikohizat padat dan bagaimana itu sifat-sifat dari struktur-struktur yang ada di literatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Cibi-cibi. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul 2D Nanomaterial Synthesis Properties and Application. Nah, perkenalkan, nama saya Tasya Sepria dengan NIM 0705211011. Nama saya Yusliani dengan NIM 0705213041. Nama saya Anissa Septinayanti dengan NIM 0705213039. Dan saya Suci Amanda dengan NIM 0705213029. Nah, adapun dari judul ini kami ingin mengambil tentang properties of 2D nanomaterials, di mana kami akan menjelaskan tentang struktur kristal dari sifat magnetik dan mekanik yang di dalamnya terdapat pendahuluan, struktur material, grafena, fosfor hitam, dan logam transisi di kalkolina, di mana struktur kristal memiliki material berlapis dan material tidak berlapis. Seperti ini contohnya, guys. Nah, kedua, ikatan kimia yang kuat antara atom-atomnya, yaitu introduction, pendahuluan. Di sini ada sifat-sifat dari nanomaterial, yaitu yang pertama itu dia stabilitas, yang kedua itu transpalasi optik, yang ketiga itu kekuatan mekanis, yang keempat konduktivitas termal yang tinggi, dan yang kelima itu luas permukaan yang spesifik besar. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuslian. Selanjutnya ada aplikasinya. Yang pertama ada sensor, yang kedua sel surya, yang ketiga perangkat memori, yang keempat perangkat penyimpanan hidrogen, yang kelima gas berbasis grafen dan biosensor. Oke, dah. Sekarang ini Bapak mengomentari ya. Bapak mengomentari hasilnya. Udah, mana sekiannya? Oke, ini Bapak mau menanyakan tentang hasil dari yang kalian simpulkan dari sumber kalian ya, sumber buku 2D itu. Berdasarkan buku itu, kira-kira struktur material yang mana yang memiliki sifat mekanik yang paling bagus? Jadi
Struktur yang paling bagus yaitu struktur heksagonal atau kubik, karena struktur heksagonal atau kubik ini memiliki kerapatan yang paling bagus dibandingkan struktur material lainnya. Oke, bisa. Memang jawabannya itu bahwa memang yang paling bagus itu adalah heksagonal atau kubik, terutama kubik yang berpusat muka. Kerapatannya itu sampai kalau nggak salah 70-an%, sehingga densitasnya lebih tinggi, sifat mekaniknya juga menjadi lebih tinggi. Oke, silakan duduk. Pada sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Duduk semua ya. Oke, itulah beberapa hasil dari riset kalian sendiri atau hasil dari kalian mencari literatur dan sumber jurnal tentang struktur kristal dan seberapa penting kita mempelajari besi gajah padat pada perkembangan teknologi sekarang, karena besi gajah padat ini sendiri tidak terlepas dari seluruh perkembangan, contohnya kayak terutama material kayak logam atau keramik dan lainnya, itu tidak terlepas dari mempelajari yang namanya fisika zat padat terlebih dahulu. Oke, sampai sini. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada kira-kira yang mau kalian tanyakan? Izin bertanya Pak, Oke, silakan. saya dari perwakilan kelompok 3 ingin bertanya Pak, gimana Pak perbedaan kristal dan amorf pada nanomaterial ini? Oke, pertanyaan adalah bagaimana perbedaan antara kristal dan amorf pada nanomaterial? Saya izin bertanya Pak, Oke, silakan. bagaimana ukuran dan bentuk nanopartikel perak mempengaruhi aktivitas dari antimikrobanya? Sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga tadi CPMK-nya bisa diraih atau diperoleh. Kalian menjadi lebih mengerti apa itu struktur kristal, apa itu kisi dan basis, dan bagaimana pengaruh struktur kristal ini terhadap sifat-sifat dari material nano, seperti yang dipresentasikan oleh beberapa kelompok tadi ya. Sebelum kita menutup perkuliahan ini, ada baiknya kita tutup juga dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Oke, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya nanti langsung disampaikan di e-learning ya. Cek saja di situ.